itu ya paling jam mulai yang kebanyakannya itu jam 5 itu manggung. Tapi di jam-jam yang lain, di waktu-waktu yang lain itu tidak manggung. Seandainya manggung pun karena terpancing sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik kawan-kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng tentang burung perkutut. Jadi untuk kali ini saya mau membuatkan video atau untuk requestan dari saudara kita, teman kita yang bernama Mas Tirta Jaka, Mas Tirta Jaka atau Om Tirta Jaka, yang pernah request tentang ini. Isi komentar atau isi requestnya, Mas request untuk next video ciri mati Katurangan Bedah Karang dan Gedong Mengo dan Gedong Minep. Nah itu kan kawan untuk requestnya, dan ini juga untuk semua kawan-kawan yang belum tahu atau yang lagi belajar, kita belajar bareng tentang burung perkutut berkaturangan. Dan untuk kali ini sesuai dengan request Mas Tirta Jaka atau Om Tirta Jaka, untuk membahas tentang perkutut Katurangan Bedah Karang dan Gedong Mengo dan Katurangan Gedong Minep. Dan kita awali atau kita bahas untuk yang perkutut Katurangan Bedah Karang. Nah, ini Bedah Karang itu perkutut yang istimewa, yang jarang dijumpai. Itu kalau ini juga menurut berdasarkan leluhur dulu atau mbah-mbah dulu, namanya itu Bedah Karang. Kenapa dinamakan Bedah Karang? Karena kita ambil dari arti kata dulu. Bedah itu artinya kan membedah atau menjebol atau apa ya, menembus. Bisa juga diartikan menembus. Dan untuk karang diartikan dengan batu karang, atau dibilangnya itu barang keras, itu gampangannya. Jadi diambil dari kata karang. Nah gitu kan kawan. Jadi intinya kalau bedah karang itu bisa atau kuat menembus apapun, menembus benda keras atau menembus apapun. Jadi kita kembali lagi untuk membahas tentang perkutut Katurangan Bedah Karang. Nah, kalau yang namanya perkutut bedah karang itu kalau menurut
leluhur dulu. Ini juga sudah banyak kawan-kawan yang lain juga membahasnya, namanya perkutut bedah karang itu juga sama aja pembahasannya. Jadi kalau dulu waktu saya dengar kalau namanya bedah karang itu satu untuk ciri mati atau katuranggan. Kalau untuk ciri fisik itu sebetulnya entah itu tidak ada atau belum ada, tapi belum pernah lihat yang namanya ciri khususnya. Jadi untuk ciri khusus untuk di badan atau di tubuhnya itu tidak ada ciri khususnya. Kalau katuranggan bedah karang itu cenderung ke suara. Nah, suara apa itu ya? Suara manggungnya. Suara manggungnya. Dan untuk suara namanya bedah karang itu suaranya itu sangat apa ya, kalau dibilang keras juga enggak keras, dibilang lembut juga enggak juga, tapi gimana ya untuk mencontohkannya enggak ada, saya enggak punya burungnya, jadi saya kasih gambaran aja kawan-kawan. Nanti kalau ada ininya nanti saya kasih videonya kalau ada saya dapat yang benar-benar bedah karang. Kalau bedah karang itu untuk gambarannya ya, untuk kita ngambil untuk ini aja ceritanya apa gimana ya, gambarannya aja. Kalau untuk contohnya saya tidak punya. Cuman kalau bedah karang yaitu artinya bedah itu bisa membedah atau tembus atau nembus atau dibilangnya bisa menjebol kayak gitu untuk barang keras, atau dibilangnya itu ya sudah mungkin paham, nggak usah banyak basa-basi. Nah, namanya bedah karang itu contohnya suaranya itu walaupun jauh itu masih kedengeran, dan suaranya itu stabil, empuk, enak didengar. Kalau di alam itu kayak semacam menggema itu, dan bunyinya itu contohnya dia tuh stabil untuk spasi, untuk jarak, untuk ini tuh stabil, dan jarak jangkanya itu lama. Jadi contohnya ini, ketekuk, 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 ketekuk. Nah, kayak gitu kan kawan. Tapi itu terus saja mengalun terus sampai kayak menggema, tapi itu jarak jaraknya itu jauh. Nah, jauh. Jadi dibilang bedah karang yaitu karena jauh masih terdengar. Mungkin bisa 1 km, bisa 2 km, tergantung dari untuk alamnya itu. Kalau di alam, kalau dulu itu kalau pernah dengar kawan-kawan, pernah dengar yang kalau di alam, di alas atau di tegalan atau dimanapun, di kayak di lereng gunung di mana itu kan ada suara kadang pas siang-siang, sore atau apa, kadang entah menjelang siang atau pagi, ada suara yang ketekuk, ketekuk. Nah, itu terus jaraknya enggak apa ya, enggak berubah-ubah, tapi begitu aja terus, tapi jauh, suaranya jauh dan jauh. Nah, itu yang dinamakan katuranggan bedah karang. Itu kan kawan. Jadi suaranya itu rada kalau didengar itu pasti menyentuh hati, pasti nyampe ke hati. Nah, gitu kan kawan, itu yang namanya bedah karang. Jadi kalau suaranya itu pasti yang mendengarkan pasti langsung di hati itu langsung gimana ya, nyes, ratap nyes. Itu bahasanya nggak bisa dibahasain sih, kan namanya perasaan ya, perasaannya sih gitu kan kawan. Kalau namanya bedah karang
Sekali lagi yang bedah karang itu ciri-ciri untuk cirinya perkutut bedah karang itu suaranya bisa terdengar jauh dari radius bisa 1 km, bisa 2 km, tergantung dari si burungnya. Tapi intinya yang suaranya itu bisa terdengar dengan radius jauh gitu kan kawan. Biasanya di alam, di alas atau di tegalan atau di gunung lereng, ya itu biasanya terdengar suaranya itu adem, empuk, dan kayak menggema itu biasanya. Kalau kita sudah memelihara biasanya ya kalau didengar di dekat, ibaratkan kita punya terus didengar di dekat, itu suaranya ya biasa aja, biasanya nggak kenceng, nggak di kuping nggak semelit apa berisik, tapi walaupun pelan, kalem, empuk, suaranya nyampe jauh. Nah kayak gitu itu kawan yang namanya bedah karang. Kalau ini pororo, ini sering yang menemani syuting syuting ini diajak syuting itu kan kawan. Jadi kalau bedah karang kayak itu. Terus yang keduanya tentang perkutut katuranggan gedong mengo. Kalau gedong mengo itu tentang suara juga, tentang bunyinya, tentang manggungnya. Nah, kalau gedong mengo itu manggungnya itu juga kayak apa ya, bisa kristal, bisa apa ya, pokoknya suaranya ya bisa halus, bisa, kalau itu suara itu cenderungnya ya macam-macam sih. Kalau yang itu bukan mengarah ke nada kalau yang gedong mengo, tapi kalau gedong mengo itu diambil dari kata gedong. Gedong itu gedung, bangunan, gedung rumah, atau bisa dibilang kalau dulu itu gedong itu ya gedung atau tempat penyimpanan, apa penyimpanan bahan baku, apa itu kayak lumbung itu ya, dibilangnya itu ya gedong. Mengo itu ya kebuka, diibaratkan gedong kebuka untuk apa, untuk menjagain rezeki. Nah, rezeki biar masuk. Nah itu gedong mengo itu buat kerezekian. Itu gedong mengo. Gedong mengo itu di untuk aturangganya itu di manggungnya. Apaan itu? Yang bagaimana? Nah, kalau gedong mengo itu yang suaranya menjelang subuh. Nah itu kalau gedong mengo itu menjelang subuh. Jadi kalau menjelang subuh itu jam berapa? Nah, kalau jam-jam itu enggak tentu, bisa beda-beda. Kadang ada yang bilang, oh setiap bunyinya jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, apa jam 4 subuh pagi. Ya benar, tapi tidak harus patokan ke jam. Biasanya kalau yang pasti itu menjelang subuh sampai terbit matahari. Ada yang jam 3 sampai jam 4 bunyi, terus berhenti sebentar bunyi lagi, terus bisa pas subuh atau jam 5 manggung. Tapi ya manggungnya bener-bener manggung, dibilangnya apa ya, manggung stabil juga, yang udah lama, tadi bilang gayer, itulah gayer. Nah, itu yang dibilangnya sudah mapan bunyinya. Itu yang udah mapan, bener-bener mapan, bukan burung yang baru belajar manggung apa. Itu kadang bunyinya ya bisa menjelang subuh, tapi kan siang pun bisa bunyi kalau yang bukan katuranggan gedong mengo. Kalau yang benar-benar gedong mengo
itu bunyinya selalu jam-jam menjelang subuh sampai jam 6, mungkin sampai jam 7 tergantung dari burungnya itu. Jadi nggak bisa buat patokan kalau untuk jam, tapi untuk waktunya ya dari menjelang subuh sampai mau terbit matahari. Mungkin nyampe matahari sudah mulai condong bisa juga gitu kan kawan, kalau yang namanya gedong mengo. Kalau untuk suara, nada segala macam itu bisa beda-beda, tapi yang jelas burungnya benar-benar sudah mapan. Nah itu sudah mapan, dalam arti mapan itu ya sudah mendoro atau sudah lama dipelihara, sudah tua lah ibarat, sudah di atas 4 tahun 5 tahun, yang 2 tahun pun kalau emang udah cocok, udah mendoro ya bisa jadi gitu kan kawan. Jadi kalau untuk gedong mengo, saya ulang lagi, suaranya menjelang subuh atau manggungnya semenjelang subuh, tapi dengan catatan burungnya sudah mapan bunyinya atau manggungnya sudah mapan, dan itu memang benar-benar katuranggannya itu. Jadi kalau sudah manggungnya menjelang subuh itu di waktu-waktu tertentu itu waktu-waktu yang lain itu tidak manggung, tidak bunyi. Sekalipun manggung, mungkin manggungnya cuma sekali, 2 kali, 3 kali, itu biasanya terpancing dari burung yang lain. Nah catatan itu kawan-kawan. Kalau seandainya selain itu selain di waktu menjelang subuh sampai ke fajar terbit terbit itu paling kalau manggung yaitu sekali, 2 kali, 3 kali sudah berhenti. Karena apa? Karena biasanya terpancing dengan burung yang lain. Tapi kalau yang sudah untuk gedong mengo katuranggannya itu ya menjelang subuh nggak ada yang nggak ada pancingan, nggak ada istilahnya burung yang lain manggung, itu dengan otomatis burung itu sudah manggung dengan sendirinya. Itu yang namanya gedong mengo kawan. Untuk mitosnya ya untuk kerezekian. Dan dilanjut ke gedong minep. Nah gedong minep ya kebalikannya dari gedong mengo. Gedong minep itu ya gedong ya gedong, minep ya, kalau minep itu bahasa Jawa, untuk kita bahasa Indonesianya ya nutup. Minep itu nutup, jadi gedong nutup. Tapi dengan artian nutup itu kenapa? Ya karena sudah ada rezeki masuk, ditutup biar gak keluar kan gitu. Itu kalau yang namanya gedong minep. Gedong minep itu gedong tertutup, gedong nutup, bukan tertutup tapi nutup. Nutup itu habis kebuka dapat isi, nutup. Nah itu biar gak keluar isinya kan begitu kan kawan. Nah kurang lebihnya begitu. Dan untuk suaranya, untuk katuranggannya itu juga mengarah ke suara atau ke manggung. Itu untuk dibilangnya ciri laku apa ya, kalau itu buat suara sih, suara manggung. Jadi kebalikannya, kalau gedong minep itu ke arah menjelang maghrib. Nah, menjelang maghrib sampai maghrib tiba. Nah, dan ada juga yang habis maghrib bisa nyampe jam 7 bisa, tapi kebanyakannya rata-rata kalau mbah dulu, leluhur dulu itu biasanya menjelang maghrib, diantaranya itu ya jam 4, 5, 6 sampai jam 7 juga. Cuman kalau jam 7 biasanya jarang, tapi ada juga. Terus itu dan waktunya pun juga nggak harus ada jam 7 nih udah bunyi, udah manggung atau belum nih. Nah enggak juga,
Pokoknya arahnya kayak tadi, kayak yang gedung minep. Jadi cuman buat patokannya menjelang maghrib atau terbit apa sih ya, matahari terbenam. Nah, sebelum matahari terbenam. Jadi itu bunyinya itu ya paling jam mulai yang kebanyakannya itu jam 5 itu manggung. Tapi di jam-jam yang lain, di waktu-waktu yang lain itu tidak manggung. Seandainya manggung pun karena terpancing sama yang lain. Itu biasanya begitu. Kalau yang enggak kalau masih manggung ke yang lain berarti bukan ke Katurangan gedong minep kan, gitu kan kawan. Itu ya kawan-kawan ya, sudah saya jawab. Paling enggak itu juga maaf ya, di ini untuk mitosnya juga untuk kerezekian juga sama. Dan kesimpulannya untuk Katurangan bedah karang itu suaranya halus, suaranya itu adem, dan suaranya itu walaupun pelan tapi sampai radius jauh, bisa 1 kilo, bisa 1,5 kilo, bisa 2 kilo, tergantung dari burungnya tersebut untuk atau kekuatannya manggungnya, gitu kan kawan. Terus kalau untuk bedong mengo itu untuk mengarah ke manggungnya menjelang subuh. Untuk jamnya tidak tentu, tapi dari menjelang subuh, dari subuh nyampe ke terbit matahari, itu biasanya begitu. Terus untuk gedong minep itu menjelang maghrib, itu suaranya atau manggungnya menjelang maghrib sampai habis maghrib biasanya sudah berhenti. Nanti dilanjut ke hari berikutnya. Kalau seandainya bunyi di jam-jam selain itu biasanya ya bunyi-bunyi nggak lama. Kalau yang tadi yang di 3 Katurangan itu burungnya benar-benar sudah mapan manggungnya ya kawan-kawan, bukan baru ini, masih itu yang benar-benar sudah mapan. Itu kan kawan. Mungkin untuk pembahasan sekarang untuk Mas Tirta Jaka, terima kasih atas requestnya. Ini sudah saya bikinin videonya, kurang lebihnya kayak seperti itu kurang lebihnya seperti itu. Mungkin untuk yang lebih pengalaman, lebih paham, supaya bisa mengoreksi atau berkomentar gimana, silahkan. Mungkin saya akhiri dulu kawan-kawan. Untuk Mas Tirta Jaka, terima kasih untuk requestnya, sudah saya buatkan videonya atau pembahasannya, semoga terjawab. Dan untuk kawan-kawan semua, supaya bisa belajar juga, belajar bersama tentang burung perkutut, ini untuk gambaran, itu kan kawan. Mungkin saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritik silahkan tulis di komentar, dan jangan lupa untuk koreksinya kawan-kawan. Untuk cemoohnya juga boleh, silahkan. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.